Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat berkumpul ya, kita diberikan kesehatan. Sebelum kita belajar, kepada berdoa apa? Ini doanya. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil hibni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Berdoa selesai, beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang hadir? Ada Pak? Ada? Ilham satu orang ya? Oke. Oke baik. Pada hari ini kita kembali mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini mempelajari Rasul Ulul Azmi adalah agar kalian tahu atau memahami siapa saja Rasul Ulul Azmi itu. Ya, ada 5. Nah, yang pertama kemudian yang kedua adalah tujuan pelajarannya adalah agar kalian bisa menceritakan kisah-kisah dari Rasul Ulul Azmi. Ya, yang kedua itu adalah bisa menceritakan kisah-kisahnya. Kemudian yang ketiga adalah kalian bisa memahami atau menceritakan sifat-sifat dari Rasul Ulul Azmi tersebut. Nah, jadi yang pertama tujuan pelajarannya adalah agar kalian tahu atau paham siapa saja Rasul Ulul Azmi. Kemudian yang kedua, agar kalian bisa menceritakan kisah-kisah dari Rasul Ulul Azmi tersebut. Dan yang ketiga adalah agar kalian bisa memahami sifat-sifat dari Rasul Ulul Azmi. Oke, untuk selanjutnya kita sebelum kita mempelajari, kita melihat video atau cerita dari Rasul Ulul Azmi. Dimusiakan. Maka kami selamatkanmu dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih dahulu kepada kaum yang menyembah berhala. Tetapi kaumnya tetap berpegang teguh pada keyakinan mereka, termasuk sang ayah yang tidak mau mengikutinya. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut dan hanya membiarkan berhala yang paling besar tetap utuh. Harapannya agar kaum yang bertanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Jawabannya, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara. Di mana hal itu adalah mustahil jika berhala bisa berbicara. Kedua, kesabaran saat mendapat perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Ketiga, keteladanan saat dibakar oleh Raja Namrud.
Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api itu pun merasa dingin. Bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kamu berfirman, hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat mungkar terhadap Ibrahim. Oke, baik, tadi sudah kita lihat video atau cerita singkat dari kisah-kisah atau Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ya, jadi Pak ingin menjelaskan sebentar. Jadi Rasul Ulul Azmi itu ada 5, ya. Yang pertama Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Nah, jadi ada 5 Rasul Ulul Azmi. Kemudian apa itu Pak Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi apa Pak? Jadi Ulul Azmi itu mempunyai arti adalah ulul artinya mempunyai atau memiliki. Nah, dari kata itu ya, ulul mempunyai atau memiliki. Azmi artinya ketabahan atau keteguhan yang tinggi. Jadi Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki atau mempunyai ketabahan, keteguhan atau tekad yang tinggi, tekad yang kuat, yang besar. Nah, itulah yang dinamakan dengan Rasul Ulul Azmi. Nah, jadi untuk selanjutnya kalian Pak bagi kelompok menjadi 2. Di sebelah kiri Pak nih, Cinta, Ririn sama Muhammad itu kelompok 1, ya. Kemudian yang sebelah kanan Pak, Nova sama Marsha itu kelompok 2. Nah, jadi sekarang boleh susun bangkunya atau kursinya membagi sebuah kelompok menjadi sebuah kelompok, ya. Susun bangkunya. Muhammad, Cinta, kemudian Nova sama apa? Marsha. Ya. Oke, jadi ini kalian ditugaskan atau membuat sebuah proyek atau gambar, ya, buat gambar dan menceritakan dari gambar tersebut Nabi apa kira-kira, ya. Kemudian kalau misalnya kelompok 2 mau mengerjakan Nabi Ibrahim, gambarkan semacam gitu, ya, Nabi Ibrahim, bikin keterangannya, ya. Kemudian contoh misalnya kelompok 1 mau Nabi yang membelah lautan, berarti Nabi Musa, tulis Nabi Musa, kemudian ceritakan, ya, sambil menceritakan di kertas yang telah Pak sediakan tersebut, ya. Nah, oke. Jadi setelah kalian mengerjakan ini, tugas ini, nanti ketika selesai seperti biasa kita presentasi atau menunjukkan hasil karyanya ke depan kelas dan sambil menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan itu, apa proyek yang kalian kerjakan, dijelaskan ke depan kelas. Oke, jadi nih. Ya. Ini tadi Ririn sama Muhammad sama Cinta nih mengerjakan Nabi apa nih? Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, ya. Bagus. Kemudian Nova dengan Marsha, Nabi apa nih? Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Oke, bagus, ya. Jangan lupa kasih keterangannya. Misalnya gambar, keterangannya apa? Dan kisah singkatnya, ya. Oke, nah jadi ya, keterangannya. Oke. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil proyek kami. Ya. Bacakan. Mukjizat Nabi Muhammad adalah 1. Bisa membelah bulan. 2. Al-Quran. 3. Dari jari Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air. Ya, kemudian Mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Ya. 1. Bisa bicara sejak bayi. 2. Kitab Injil. 3. Menghidupkan orang yang sudah mati. 4. Menyembuhkan orang yang buta. ya. Tutup. Sekian hasil proyek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan proyek kami. Ya. Yang pertama, kisah Nabi Musa alaihi salam. 1. Mukjizatnya adalah membelah laut merah dengan tongkatnya. 2. Menyelamatkan Bani Israel dari perbuatan Fir'aun. 3. Menerima kitab Taurat dari Allah di Gunung Sinai. 2. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. 1. Membuat bahtera Nuh dan menyelamatkan pengikutnya dari banjir besar yang menghancurkan kaumnya dari Mekah. 2. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun kepada kaumnya yang menyembah berhala. Oke. Tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi tadi sudah kita lihat hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang membuat proyek tentang Rasul Ulul Azmi berupa gambar atau cerita singkat ya. Sudah bagus ya, kelompok 1 tadi menampilkan hasil Rasul Nabi Nuh dan Nabi apa tadi? Nabi Musa ya. Kemudian kelompok 2 Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi Pak Nengok tadi sudah bagus, alhamdulillah ya. Hasilnya dari proyek kalian tersebut. Jadi ingin kembali kita diskusi tentang sifat-sifat yang ada pada 5 Rasul Ulul Azmi. Pak nak tanya kepada kelompok 1, apa yang kelompok 1 tahu tentang sifat-sifat dari Rasul Ulul Azmi? Ya, berani. Kemudian kelompok 2 apa lagi? Selain berani, Rasul Ulul Azmi mempunyai sifat apa lagi? Ketabahan dan kesabaran. Ya, betul, ketabahan dan kesabaran. Bagus ya. Jadi kalian ingat. Oke, jadi alhamdulillah setelah kita hari ini belajar ya, yang pertama tadi kalian sudah membuat proyek yaitu menggambar dan menjelaskan atau berupa cerita singkat ya atau semacam poster. Alhamdulillah kalian sudah bisa semua. Kemudian kalian juga sudah memahami atau mengetahui apa saja sifat-sifat dari Rasulullah Azmi. Kemudian siapa saja nama-nama Rasulullah Azmi sudah tahu. Alhamdulillah. Oke. Oke, jadi hikmah atau pesan yang ingin kita ambil dari kita mempelajari kisah-kisah Rasulullah ini adalah yang pertama adalah kita bisa mengambil sifat-sifatnya yang daripada Rasulullah ini seperti berani, ya, sabar, dan ikhlas. Jadi kita harus bisa mengambil sifat Rasulullah ini untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani misalnya, ya, kita harus berani ketika kita betul, kita berani, kita berani tampil ke depan, ya. Berani dalam artian yang positif, bukan berani sembarangan ya, berani dalam artian yang positif. Kemudian misalnya macam tabah atau sabar, kita sebagai umat dari Nabi Muhammad, yaitu termasuk Rasulullah ini, kita harus sabar ya, menghadapi musibah misalnya kita sabar dalam kita
belajar, ya. Kita harus sabar. Dan masih banyak lagi sifat-sifat atau perilaku dari Rasul Rasmi yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi hari ini alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita sudah selesai, ya. Kalian sudah mengerjakan tugas atau proyek dan sudah memahami atau bisa menjelaskan tentang semua Rasul-Rasul ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, seperti biasa, ketua kelas pimpin doa agar kita diberikan pemahaman dalam belajar. Yuk, kenapa? Silakan. Syabra berdoa mulai.